Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketemu lagi dalam sebagai kehidupan. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk saat ini kami boleh belajar firman-Mu, mampukan setiap kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, malam ini kita mau belajar tentang Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kita nggak perlu baca lagi karena terlalu cukup panjang. Kita akan melihat bahwa di sini ada cerita tentang hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga diibaratkan Tuhan itu seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Nah, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana itu adalah kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita yang mana nih? Yang bodoh atau yang bijaksana? Nah, malam ini kita mau lihat diri kita itu ada di mana. 5 gadis bodoh ini adalah yang membawa pelita, tapi tidak menyediakan persediaan minyak. Jadi dia membawa pelita, tetapi ketika malam itu dia menunggu mempelainya tidak datang-datang, pelitanya mau padam dan akhirnya dia kehabisan minyak dan dia terpaksa harus keluar untuk mencari minyak. Nah, pada saat dia keluar itu, mempelai itu datang. Dan ternyata gadis yang bijaksana ini membawa pelita, tapi dia juga membawa persediaan minyak di buli-bulinya. Sehingga gadis bijaksana ini bisa masuk ke dalam perjamuan pernikahan dengan di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gadis bijaksana ini perlu kita contoh ya. Kenapa? Dia gadis bijaksana yang cukup pintar, dia cerdas, dia mahir, dia mengerti apa yang dia akan kerjakan dan direncanakan sebelumnya. Gadis yang bijaksana ini mengerti, dia fokus dengan apa yang akan dia lakukan. Dia tidak menyepelekan, sehingga akhirnya dia dapat berhasil. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita jangan mau seperti gadis bodoh. Gadis bodoh ini dia tidak fokus, dia menyepelekan, dia santai-santai, dia cuek, dia tidak mau mengerti dan tidak mau melakukan hal-hal yang apa yang harus akan terjadi dengan nantinya. Dia tidak mau mempersiapkan, maksud saya, dia tidak mau mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh, sehingga dia kelupaan membawa minyak persediaan itu sampai akhirnya dia kehabisan minyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pelita itu adalah di Mazmur 119 ayat 105. Di situ dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi pelita itu boleh dikatakan adalah firman Tuhan. Karena itu ketika saat ini kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan, kita harus pelita kita itu jangan padam. Firman yang ada di hati kita itu jangan sampai padam. Terus kita kasih minyak, yaitu apa? Persekutuan kita dengan Tuhan, yaitu apa? Iman kita yang kita terus sirami dengan hidup melekat dekat dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kita menjadi gadis yang bijaksana, gadis yang fokus dengan Tuhan, gadis yang tidak menyepelekan untuk kedatangan Tuhan, yang selalu menanti-nantikan Tuhan agar pelitanya tidak padam. Biarlah firman Tuhan itu terus tinggal di dalam hidup kita, menjadi pelita. Saat Tuhan Yesus datang, Tuhan melihat kita punya pelita tidak padam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh indah ya kalau saat Tuhan Yesus datang, Tuhan melihat di dalam hidup kita ada firman, di dalam hidup kita ada kesetiaan, di dalam hidup kita ada minyak yang terus dapat menyirami pelita firman itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi gadis yang bijaksana, yang selalu menjadi setia, yang selalu menyenangkan hati Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, kita siap menjadi mempelainya. Tuhan Yesus memberkati.